Nomor 1, lomba cerdas cermat yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan DIY diikuti oleh siswa SMP di wilayah DIY. Berikut tabel ketentuan lomba dan pedoman penskoran lomba cerdas cermat tersebut di babak final. Pada tahap pertama, jumlah soal 5, benar 100, salah 0, tidak dijawab 0. Pada tahap kedua, jumlah soal 3, benar 100, tidak dijawab 0. Soal ketiga, benar 100, salah min 50, dan tidak dijawab 0. Nah, ini ada tabel hasil lomba cerdas cermat babak final. Untuk regu A, menjawab benar 4. Padahal tadi kalau tahap pertama itu benar, nilainya 100. Kalau benar 4, berarti nilainya 400. Dan tahap kedua, benarnya 2, berarti nilainya 200. Tahap ketiga, benarnya 2, nilainya juga 200. Salahnya 2. Jadi untuk tahap ketiga, kalau salah, nilainya min 50. Jadi ini 2 kali min 50 sama dengan min 100. Sekarang kita hitung skornya. 400 ditambah 200 ditambah 200 kurangi 100, hasilnya 700. Sekarang yang B. Tahap pertama benarnya 3, skornya 300. Tahap kedua benarnya 2, skornya 200. Tahap ketiga benarnya 2, skornya 200, salahnya 1. 1 kali min 50 hasilnya min 50. Jadi total skornya 300 ditambah 200 ditambah 200 kurangi 50 sama dengan 650. Kemudian yang C, benarnya 4, skornya 400. Tahap kedua benarnya 4, skornya juga 400. Benar 100, skornya benar 1, skornya 100. Tahap ketiga salahnya 2. 2 kali min 50 adalah min 100. Jadi 400 ditambah 400 ditambah 100 kurangi 100, hasilnya 800. Sekarang yang D, kalau benar 300, kalau tahap kedua benar 3 juga nilainya 300. Tahap ketiga benarnya 3, nilainya 300, salahnya 1, berarti min 50. 300 ditambah 300 ditambah 300 kurangi 50, hasilnya 850. Oke, nomor 1, juara pertama adalah regu D. Sekarang kita lihat untuk regu D, nilainya tertinggi ya, 850. Jadi pernyataan pertama benar. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang ada pernyataan pertamanya A sama B. Kita lihat pernyataan ketiga, juara kedua adalah regu C. Benar ya, regu C setelah 850 skornya 800. Jadi juara kedua regu C. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya yang A. Nomor 2. Nah, ada soal makanan bergizi gratis. Kata kuncinya ada di paragraf kedua ini. Di sini, berdasarkan ilustri, isi piringku dari Kemenkes, makanan pokok dan sayuran masing-masing 2/3 dari setengah isi piring. Sisanya untuk lauk dan buah dengan bagian yang sama. Nah, kalau totalnya 1 bagian, yaitu 3/3, kalau sudah 2/3 untuk makanan pokok dan sayuran, berarti sisanya ini adalah 1 kurangi 2/3. Kita samakan penyebutnya jadi 3/3, yaitu 1 kurangi 2/3.
3 kurangi 2 hasilnya 1/3. 1/3 bagian untuk lauk dan buah. Nah, sekarang kita hitung untuk makanan pokok. Ya, makanan pokok ini, kan tadi makanan pokok dan sayuran masing-masing sebesar 2/3 dari setengah isi piring ya. Jadinya kita hitung untuk makanan pokok 2/3 dari setengah isi piring. Hasilnya ini bisa kita coret 1/3. Kemudian untuk sayuran itu 2/3 juga dari setengah. Hasilnya ini kita coret 1/3. Kemudian sisanya untuk lauk dan buah dengan bagian sama. Berarti untuk lauknya itu 1/3. Karena sepertiga tadi untuk lauk dan buah, jadi 1/3 dikalikan setengah, hasilnya 1/6. Kemudian untuk buah, 1/3 kalikan setengah juga, hasilnya 1/6 bagian. Nah, padahal untuk 1 kalori, banyak kalori dalam 1 kali makan yaitu 720 kilokalori. Sekarang kita perhatikan untuk makanan bergizi gratisnya. Di sini nasi 150 gram, 200 kilokalori, ayam goreng 100 kilokalori, sayuran 180 kilokalori, pisang Ambon 120 kilokalori. Yang ditanyakan, bagian yang telah memenuhi pedoman Kementerian Kesehatan isi piringku. Sekarang kita hitung nasi ini sama dengan makanan pokok ya. 200 kilogram itu 200 kilokalori yang kita butuhkan 200 kilokalori atau bukan. Jadi makanan pokoknya itu kan sepertiga. Padahal satu kali makanan 720. Jadi 1/3 kali 720 sama dengan 240 kilokalori. Di sini cuma 200. Jadi untuk makanan pokok itu belum memenuhi pedoman Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk ayam goreng itu lauk ya maksudnya. Tadi kan ayam goreng 1/6 bagian. Dalam 1 kali makan butuhnya 720 kilokalori. 1/6 kali 720 hasilnya 120. Di sini 100 kilo berarti tidak memenuhi. Untuk lauk pauk tidak memenuhi. Kemudian sayuran. Sayuran tadi 1/3 kali 720 sama dengan 240. Di sini sayurannya cuma 180, berarti sayurannya tidak memenuhi. Kemudian untuk pisang, yaitu buah-buahan, 1/6 dikali 720, hasilnya 120. Di sini juga 120. Berarti yang memenuhi pedoman Kementerian Kesehatan tentang isi piringku hanya buah-buahan atau pisang Ambon. Jawabannya yang D. Nomor 3, perhatikan gambar denah berikut. Jika luas ruang tidur utama A sesungguhnya 14 meter persegi, denah rumah tersebut digambar dengan skala. Jadi ini sudah diketahui denahnya dan luas sesungguhnya, kita diminta untuk mencari skalanya. Di denah, ukurannya ruang tidur utama A itu sampai sini ya, 8 kali 7. Luasnya 8 cm kali 7 cm. Hasilnya 56 cm persegi. Sedang luas sesungguhnya 14 meter persegi. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter persegi sama dengan
100 dikuadratkan jadi 10.000 cm persegi. Nah, ini kita jadikan cm, 14 kali 10.000. Hasilnya 140.000 cm persegi. Karena yang dicari adalah skalanya, jadi luas pada peta yaitu 56 dibanding luas sebenarnya yaitu 140 cm persegi. Ini kita samakan dulu satuannya ya. Nah, karena kita sudah samakan satuannya dari meter ke cm persegi semua, didapat 56 banding 140.000. Ini kita bagi 56, ini juga kita bagi 56. Hasilnya 56 bagi 56 itu 140.000 dibagi 56, hasilnya 2.500. Jadi perbandingannya 1:2.500. Karena ini tadi luas, jadi ini diakar. Ya, diakar karena tadi kita menghitung luasnya, bukan panjang atau lebarnya ya. Nah, luas kan di sini. Akar 1 itu 1, akar 2.500 itu 50. Jadi skala yang didapat adalah B, 1:50. Nomor 4, perhatikan dialog berikut. Perbandingan umur saya dan adik 6 tahun yang lalu 3:2. Nah, ini yang bicarakan kakak, kita tulis K. Banding adik 6 tahun yang lalu adalah 3/2. Sedangkan umur saya sekarang 14 tahun. Ini adalah umur adik ya. Umur adik sekarang 14 tahun. Jadi umur adik 6 tahun yang lalu 14 dikurangi 6. Hasilnya 8. Nah, sekarang kita hitung umur kakak 6 tahun yang lalu. Yaitu K per A, A-nya tadi sudah diketahui 8. Jadi K per 8 sama dengan 3/2. Ini 8-nya kita pindah ruas. K sama dengan 3/2 kali 8. K sama dengan, ini kita coret, bagi 2 semua. Tinggal 3 kali 4. Hasilnya 12. 12 ini umur kakak 6 tahun yang lalu. Jadi umur kakak sekarang 12 ditambah 6, hasilnya 18. Nah, yang ditanyakan jumlah umur adik dan kakak 2 tahun yang akan datang. Umur adik sekarang itu 14 tahun, sedangkan umur kakak sekarang itu 18 tahun. Jadi 2 tahun yang akan datang, umur adik 14 ditambah 2 sama dengan 16. Umur kakak 18 ditambah 2 sama dengan 20. Kita jumlahkan 16 tambah 20 yaitu 36. Jadi jumlah umur adik dan kakak 2 tahun yang akan datang adalah C, 36 tahun. Nomor 5, peternak sapi. Seorang peternak sapi memilih dengan jumlah seperti pada gambar. Peternak sapi tersebut menyediakan pakan untuk 20 hari. Jadi untuk pakannya kita tulis dulu. Untuk pakan 20 hari itu sapinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk pakan 20 hari sapinya ada 10. Setelah 4 hari ada 2 ekor sapi yang mati. Jadi kalau sapinya dianggap tidak mati setelah 4 hari itu kan berarti 16 hari ya. Dari 20 dikurangi 4, itu kan 16 hari. Itu masih 10 sapi. Nah, kalau setelah 16 hari ini ada 2 ekor sapi yang mati,
maka pakannya cukup untuk berapa hari? Ini kan 2 ekor sapi yang mati, berarti sisanya 10 dikurangi 2 sama dengan 8 ekor sapi. Ini adalah perbandingan senilai ya. Kita menggunakan yang 16 hari masih habis untuk 10 sapi perbandingannya. Jadi 16 dikali 10 dibagi 8. Ini kita coret bagi 8 1, 16 bagi 8 2. 2 kali 10 hasilnya 20 hari. Jadi pakan yang tersisa akan habis dalam waktu 20 hari.